Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Mas Irfan selaku ketua kelas, mari dipimpin untuk berdoa. Ya. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Mas Naufal. Oh ya, Mas Naufal. Oke, sakit? Oh ya. Mbak Rita hadir. Mbak Septi? Laili, Ajeng, Rara, Hanif. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Angkat tangan. Nah, ini sholat subuh beneran ya. Oke. Itu kenapa, Mas Irfan? Ayo, kenapa nggak sholat subuh? Ketua kelas seharusnya mencontohkan yang baik. Karena ketua kelas itu dipilih karena kepribadian ataupun akhlaknya yang baik. Jadi harus bisa mencontohkan ya. Nah, nggak apa-apa untuk kali ini mungkin kesiangan. Oke, nggak apa-apa untuk besok-besok bisa sholat subuh lagi. Oke, anak-anak, Ibu punya satu pantun. Nah, buah nangka, buah kedondong. Kalian semua semangat dong. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan membahas apa itu sunnah, apa itu khobar, dan apa itu atsor. Nah, mungkin ada yang sudah tahu apa itu sunnah? Ada yang tahu? Coba Mbak Laili. Apa itu sunnah? Ya, bisa. Tepat sekali. Nah, nanti kita akan membahas ya apa itu sunnah, apa itu khobar, apa itu atsor. Jadi jangan sampai ada yang bicara sendiri. Jangan sampai ada yang tidur. Oke, karena ini masih pagi, harusnya masih semangat. Karena tadi Ibu sudah memberikan satu pantun penyemangat buat kalian. Nah, sunnah adalah segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan, budi pekerti, ataupun perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum menjadi Rasul ataupun sesudah menjadi Rasul. Nah, itu yang dinamakan dari sunnah. Kemudian, apa itu yang namanya khobar? Khobar itu bisa dikatakan sebagai kabar, warta, ataupun berita. Jadi kabar ataupun berita yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi khabar itu kabar atau berita dari Rasulullah untuk para sahabatnya atau para umatnya, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun budi pekerti dari Rasulullah. Yang ketiga ada atsor. Apa itu atsor? Ada yang tahu? Nah, atsor adalah sisa atau bekas yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinamakan sebagai doa maksur. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari hadis. Yang pertama ada hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Nah, jadi hadis qauli adalah sabda yang memuat berbagai maksud, syarak, peristiwa,
dan keadaan yang berkaitan dengan akidah, akhlak, syariah, dan lain-lain. Itu yang dinamakan hadis qauli. Yang kemudian ada hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang menyebutkan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita, seperti contoh sholat, puasa, haji. Nah, itu segala sesuatu yang perlu kita contoh, perlu kita tiru dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dinamakan hadis fi'li. Yang ketiga ada hadis takriri. Jadi hadis takriri ini sebuah perbuatan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan yang dilakukan ketika di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi melihatnya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi tidak mengatakan apapun. Nabi hanya diam, tidak memperlihatkan persetujuan atau penolakan dari tindakan para sahabatnya ini. Jadi dinamakan hadis takrir. Yang keempat ada hadis hami. Apa itu hadis hami? Hadis hami yaitu suatu keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum sempat terrealisasikan, belum sempat beliau laksanakan. Nah, itu yang namanya hadis hami. Yang selanjutnya ada hadis ahwali. Hadis ahwali adalah hadis yang menyebutkan hal ihwal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyangkut keadaan fisik, sifat, dan kepribadian. Seperti itu ya anak-anak penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan membagi, Ibu memiliki kertas beberapa. Nah, di sini nanti ada sebuah pertanyaan dan jawaban. Jadi nanti setiap anak akan mendapatkan entah itu jawaban atau pertanyaan. Jadi setelah kalian seumpama ini ya, seumpama Mbak Ajeng dapat pertanyaan. Nah, apa itu pertanyaannya dibaca. Nah, dari pertanyaan itu kira-kira jawabannya seperti apa? Nanti mencocokkan kepada temannya. Nah, ketika kalian sudah dapat cocok antara pertanyaan dan jawaban, kalian bisa mendiskusikannya bersama. Kemudian setelah kalian nanti mendiskusikan, Ibu akan menyuruh satu persatu per kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat ya, dalam pelajaran Ibu ini ada yang namanya nilai plus. Jadi Ibu memiliki 2 bintang. Yang pertama bintang bernilai 2, yang kedua bintang bernilai 1. Bintang yang bernilai 2 ini akan Ibu berikan kepada kelompok yang spesial, yang dikategorikan sebagai kelompok terfavorit. Nah, nanti yang kelompok dapat bintang 1, semuanya dapat bintang 1. Jadi jangan sampai kalian leda-lede, jangan sampai nanti kalian tidak mendengarkan, tidak sungguh-sungguh. Jadi tetap semangat, oke? Anak-anak nih bisa ambil satu-satu ya, dari barisan paling kanan. Nih, silahkan ambil. Kemudian barisan yang kedua, silahkan mengambil, boleh acak, terserah kalian. Barisan yang terakhir udah dapat semuanya ya. Nah, udah dapat semuanya. Sekarang Ibu beri waktu untuk mencari pasangan kalian masing-masing. Baik, karena waktunya sudah habis, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian untuk maju presentasi. Ada kelompok yang sudah siap? Mas Irfan? Iya, silahkan maju. Nah, didengarkan ya anak-anak. Ya, bagus sekali. Beri aplaus untuk Mas Irfan dan temannya. Yang kedua, siapa lagi yang
siap ini? Mbak Laili siap? Silahkan maju. Didengarkan ya teman-teman, jangan bicara sendiri. Ya, sekarang sudah maju semuanya ya anak-anak. Sekarang kira-kira mana nih kelompok yang paling favorit, yang berhak mendapatkan bintang 2 dari ibu? Ayo, yang mana nih? Oke, ibu sudah mencatatnya. Ada satu kelompok yang berhak mendapatkan 2 bintang. Yaitu kelompoknya Mas Irfan. Ya, silahkan maju. Nih penghargaannya, ini sebagai simbol aja, nanti bintangnya ibu kasih dimasukkan ke nilai. Nah, sudah ya. Jadi yang semuanya dapat bintang 1, ibu akan memberikan bintang 2 lagi, bonus. Ini bonus untuk kalian yang berani menyimpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Mbak Ajeng, coba kesimpulannya seperti apa pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, beri aplaus untuk Mbak Ajeng. Nah, begitu ya anak-anak, pembelajaran kita kali ini. Ibu akan memberi penguat kesimpulannya, yaitu sunnah adalah sesuatu perkataan baik perbuatan dari Nabi SAW. Nah, kemudian khobar itu adalah sebuah kabar warta yang disampaikan kepada para sahabatnya. Nah, kemudian atsor itu hampir sama dengan khobar. Nah, begitu ya anak-anak. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan ya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.